萧炎，你的下场一定比3年前更惨。萧炎，你若真的死于云深之手，我会感谢他的。Halo semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin story animeku ingin melanjutkan alur cerita yang kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. 我绝不会让你活着下云岚山。拼了！3年前的恩怨，便在今日了结吧。Akhirnya Xiaoyan pun dengan kecepatan kilat berhasil mengejar mereka berdua, dan dengan seketika Xiaoyan pun membuat mereka pun harus tewas. Yue Mei pun, dia hanya tercengang melihat kekuatan yang dimiliki oleh pemuda yang berada di depannya. Bagaimana bisa beberapa orang tingkat doang dengan mudah dibantai sekejap mata. Yue Mei sangat terkejut dengan kekuatan anak muda ini layaknya monster. Yue Mei bertanya, siapakah nama pria berjubah tersebut? Xiaoyan pun mengatakan, apakah kamu tidak mengenaliku? Bukan dahulu kita pernah bertemu di pemandian ras ular? Yue Mei pun berkata, apakah kamu bocah yang waktu itu? Aku tidak mengira kekuatanmu meningkat pesat. Yue Mei dia mundur sedikit dengan wajah ketakutan. Yue Mei pun mengatakan, apakah kamu akan membalaskan dendam setelah apa yang aku lakukan dahulu kepadamu? Xiaoyan tersenyum dan mengatakan, aku tidak akan membalaskan dendam, aku bukan seseorang yang seperti itu. Yue Mei pun dia masih tidak percaya di depannya Xiaoyan dan mengatakan, apakah kamu ketua dari praktisi Yan Alliance? Xiaoyan pun mengangguk dan mengatakan, memang benar aku adalah ketua praktisi Yan. Yue Mei menambahkan, mengapa kamu tidak bertanggung jawab kepada praktisimu di saat praktisimu diserang oleh 3 kerajaan? Xiaoyan pun menjelaskan bahwa dia tidak tahu karena dia sedang bertapa di gua hantu selama 1 tahun ini. Ketika dia selesai bertapa, aku baru mengetahui apa yang telah terjadi di Jiama ini. Xiaoyan pun bertanya, bagaimanakah keadaan Jiama sekarang? Yue Mei pun menjelaskan, sekarang Jiama dilindungi oleh Ratu Medusa. Dia pun harus bertarung dengan ketua sekte racun yang berasal dari negeri Cuyun. Mereka pun sempat bertarung sengit membuat mereka berdua terluka, yang akhirnya negara Cuyun dengan sekte darahnya mereka memilih mundur, karena pemimpin mereka terluka. Dan begitu pula Medusa, dia juga mundur dengan para pasukan Jiama. Namun lukanya Medusa itu dimanfaatkan oleh 2 negara lainnya yang menyerang Jiama lagi. Ternyata setelah Medusa bertarung sengit dengan ketua sekte racun, ternyata kerajaan Loyan dan kerajaan Mulan memanfaatkan kelemahan Medusa yang sedang terluka. Mereka pun menyerang Jiama lagi. Setelah mendengar informasi tersebut, Xiaoyan pun meminta untuk mengajaknya ke medan pertempuran. Setelah itu Xiaoyan pun memanggil Jian yang di atas langit. Apakah kamu tidak akan turun? Dengan seketika Jian turun. Yue Mei terkejut ketika dia melihat bocil bersama dengan Xiaoyan. Yue Mei pun melihat sayap Doki yang berada di bocil itu. Yue Mei dia tidak mengira bocil seperti ini telah berada di tingkat doang. Namun Jian yang mendengar itu, dia sangat kesal dan berkata, aku telah menembus Do Huang beberapa hari lalu. Sontak perkataan Jian itu membuat Yue Mei sangat kaget. Bagaimana bisa anak kecil telah berada di tingkat Do Huang? Xiaoyan hanya tersenyum melihat Yue Mei yang sangat kaget melihat Jian yang sangat kuat. Namun Xiaoyan pun menjelaskan bahwa Jian adalah binatang ajaib yang memakan pil transformasi. Setelah mendengar itu Yue Mei pun paham mengapa anak kecil ini telah berada di tingkat Do Huang. Setelah percakapan panjang, Xiaoyan pun mengajak Yue Mei segera bergegas karena waktu mereka mungkin sedikit. Akhirnya Xiaoyan pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Jiama untuk membantu Medusa. Cerita pun berpindah kepada para ketua yang ternyata mereka sedang melakukan rapat bansos kenaikan harga rokok Magnum. Di sini mereka pun telah kelelahan akibat pertarungan besar melawan 3 kerajaan. Hai Bodong pun berkata, aku mendengar bahwa Yan Luotian pemimpin dari negara Loyan dan 3 ketua dari lembah Mulan akan menyerang Jiama lagi. Kita harus bersiap untuk melawan mereka. Xiaoding pun mengatakan, aku juga telah memberikan surat kepada Xiaoli untuk mengirim bantuan dari Black Corner agar membantu kita di Jiama. Mungkin mereka akan datang namun mereka membutuhkan waktu untuk sampai ke Jiama ini. Kemudian Xiaoding bertanya kepada Medusa, apakah Medusa sekarang baik-baik saja setelah pertarungan sebelumnya? Medusa yang sekarang sudah tidak garang. Dia pun menjawab, aku tidak terluka parah dan aku juga telah memakan pil dari alkemis kekaisaran Jiama. Walaupun pil ini tidak sempurna, namun ini cukup membantu pemulihan. Kemudian Jalou pun berkata kepada Ratu Medusa, agar berhati-hati di saat melawan ketua dari 2 kerajaan besar tersebut. Medusa pun mengangguk.
dan setelah itu dia pun melihat pandangannya kepada gunung binatang ajaib, yang dimana Xiaoyan sedang berlatih. Medusa pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan belum selesai dalam pelatihan menembus tingkat Do Huang. Medusa berharap Xiaoyan segera selesai dan datang kembali ke sini. Setidaknya jika ada Xiaoyan itu akan sangat membantu untuk menyelesaikan pertempuran besar ini. Mungkin Xiaoyan yang telah menembus tingkat Do Huang dia akan mampu bersaing dengan elit Dojong sekalipun. Ini akan menjadi keuntungan besar jika Xiaoyan kembali cepat waktu. Bahkan mungkin 3 kerajaan itu mereka akan berpikir 2 kali untuk menyerang Jiama lagi. Xiaoding yang mendengar itu tersenyum dan dia berharap Xiaoyan tidak mengalami kegagalan menembus tingkat Do Huang ini. Hai Bodong pun mengatakan bocah ini selalu menghilang seperti tuyul. Semoga dia cepat kembali ke Jiama ini untuk membantu kita. Sekarang Hai Bodong telah berada di tingkat puncak doang. Layaknya Jalau, mereka berada di puncak kekuatannya. Namun walaupun mereka berdua telah berada di tingkat puncak Do Huang, mereka masih sangat kesulitan menghadapi 2 ketua kerajaan itu, yang berada di tingkat Dojong. Namun ketika mereka sedang melakukan rapat bansos ini tiba-tiba ada sebuah ledakan yang sangat besar, yang ternyata ini menandakan perang akan kembali terjadi. 2 kerajaan ini sepertinya telah bersiap kembali menyerang karena mereka tahu sekarang Medusa dalam keadaan terluka. Akhirnya Xiaoding pun memerintahkan semua pasukan segera bersiap untuk melawan 2 kerajaan yang telah menyerang ini. Semua para pasukan telah bersiap untuk menahan serangan dari lawan. Tiba-tiba terlihat ada sosok pria yang langsung terbang ke atas langit. Dia bernama Yan Luotian, berasal dari kerajaan Loyan. Tidak lama itu Medusa pun muncul tiba-tiba di atas langit menghadapi para bocah epik ini. Kau hanya seorang Dojong bintang 2, kau mampu berani untuk melawanku Dojong tiada tanding. Yan Luotian mengatakan sungguh tidak terduga. Ternyata memang benar kecantikan dan kebohyan janda Medusa memang benar, seperti perkataan orang-orang, dan ditambah lagi dengan kekuatanmu dan sorotan mata tajam, membuat semua orang ketakutan hanya dengan tatapan saja. Yan Luotian dia menambahkan aku sadar aku tidak akan mungkin mengalahkan dan melawan janda bohai sendirian. Maka dari itu aku membawakan kejutan untukmu sang ratu. Di saat bersamaan 3 kilatan cahaya pun muncul di atas langit ternyata itu adalah 3 ketua dari kerajaan Wulan. Nah 3 ketua ini mereka bukan bertingkat Dojong namun jika mereka menggabungkan kekuatan mereka mampu melawan Dojong sekalipun. Mungkin teknik mereka sama seperti Master Gold dan Master Silver, yang menggabungkan tubuhnya untuk menambah kekuatan. Kemudian 3 ketua itu pun langsung menghampiri Medusa dan mengatakan aku tidak mengira kita akan berhadapan dengan janda bohai dari ras ular. Salah satu ketua mengatakan aku meminta maaf. Mungkin kali ini kami sedikit curang melawan seorang wanita secara bersama-sama. Ini karena kekuatan dirimu yang sangat kuat kami tidak yakin untuk menghadapi seorang diri. Medusa pun mengatakan tidak perlu mengeluarkan alasan yang menyedihkan memang bocah-bocah epik seperti kalian beraninya keroyokan. Sekarang aku akan membuat kalian malu karena kalian akan kalah oleh seorang wanita. Mereka pun mulai serius ketika merasakan aura membunuh dari Medusa. Kemudian cerita pun berpindah kepada para ketua dan juga Hai Bodong, yang nongkrong sambil menghisap rokok Magnum. Di sini Hai Bodong pun semakin kesal dengan munculnya 3 ketua dari Lembah Mulan. Hai Bodong tidak menduga ketua dari Barat Laut ini mereka akan muncul di Jiama. Dengan begitu tentu saja Medusa pasti akan kesulitan melawan seorang diri. Jalau dia juga sangat kesal dengan kemunculan 3 ketua ini. Jalau berkata apakah kita harus membantu Medusa? Mungkin jika kita membantu Medusa itu akan membuat Medusa sedikit tidak kesulitan dalam perang ini. Namun mereka pun menyadari jika mereka membantu tentu saja para pasukan pihak lawan juga akan membantu. Xiaoding mengatakan bahwa orang-orang dari pihak lawan lebih banyak berada di tingkat Do Huang dan Doang. Pasti ini akan membuat kita sangat sulit. Rencana terbaik yaitu membiarkan Medusa seorang diri untuk menahan mereka. Jika Medusa mampu menahan mereka pasti reputasi Jiama juga akan naik. Pama berkata andai saja Xiaoyan muncul itu akan sangat membantu. Walaupun dia berada di tingkat lebih rendah dari lawan, Xiaoyan mampu bersaing dengan elit Dojong. Akhirnya setelah percakapan para ketua itu, para ketua pun melihat bahwa Medusa dan 2 kelompok dari 2 kerajaan Mulan dan kerajaan Loyan mereka akan siap membuat Medusa pun bertarung melawan 4 orang. Tentu saja Medusa pun terdesak. Namun untung saja ketika janda Medusa terdesak Ayang Xiaoyan pun muncul. Ayang Xiaoyan pun dia marah karena Medusa dihajar oleh 4 orang. Xiaoyan mengatakan dasar bocah-bocah epik kau berani menyerang Jiama. Di sisi lain para ketua pun mereka sangat senang akhirnya Xiaoyan telah kembali muncul. Mereka yakin dengan munculnya Xiaoyan itu akan menjadi bantuan yang sangat besar karena mereka tahu walaupun Xiaoyan berada di tingkat Do Huang, dia akan mampu melawan elit Dojong sekalipun. Cerita pun berpindah kepada Medusa dia yang melihat Xian. Dia pun langsung berpindah tempat kepada Ayang Xiaoyan. Kemudian Medusa pun bertanya kepada Ayang Xiaoyan, apakah Xiaoyan telah menembus tingkat Do Huang sekarang? Kemudian Xiaoyan pun menjelaskan bahwa dia telah menembus tingkat Do Huang sekarang. Dan aku telah menjalankan latihan yang baik.
Xiaoyan pun bertanya apakah keadaan Ayang Medusa baik-baik saja melawan para bocah epik itu. Medusa pun mengatakan bahwa dia hanya terluka sedikit, dengan betadin juga nanti sembuh. Setelah itu Medusa pun melihat dua pemimpin dua kerajaan yang bertarung sebelumnya dengan Medusa. Medusa pun mengatakan apakah kamu mampu bersaing dengan mereka. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan serahkan satu untukku dan Medusa mengurus yang lainnya. Cerita berpindah kepada Yan Luotian, yang mengatakan sungguh bocah sangat sombong, kau hanya memiliki kekuatan Do Huang. Jangan bermimpi untuk melawan kami Sang Matik Glory dari Banten. Kemudian tiga ketua Lembah Mulan pun mengatakan, banyak sebelumnya orang-orang bertingkat Do Huang mencoba menantang kami yang pada akhirnya mereka pun mati. Sekarang empat ketua dari dua kerajaan besar ini mereka mencoba merendahkan Sang Matik Glory Xiaoyan yang tiada banding. Mereka menganggap Xiaoyan yang berada di tingkat Do Huang terlalu sombong. Yan Luotian mengatakan, jadi ini adalah sosok pemimpin praktisi Yan Alliance yang ternyata masih bocah epik. Pantas saja praktisi ini kacau balau. Dan ketiga ketua Lembah Mulan mengatakan juga, ternyata kamu ketua aliansinya yang telah bersembunyi selama 1 tahun dan membiarkan aliansinya diserang. Xiaoyan pun sangat marah karena dia menganggap proses kultivasinya dianggap sebuah persembunyian. Setelah itu Xiaoyan pun memerintahkan Jian untuk pergi menjauh di medan pertempuran ini. Karena ini sangat berbahaya. Jian yang mengetahui karakter Xiaoyan, Jian tahu ini memang berbahaya, Jian pun langsung mundur. Setelah itu Medusa pun mengatakan kepada Xiaoyan aku akan menghadapi Yan Luotian. Dan sedangkan kamu melawan tiga ketua dari Lembah Mulan. Xiaoyan yang mendengar penjelasan Medusa, Xiaoyan pun mengatakan baiklah. Sebelum itu Medusa pun menjelaskan bahwa tiga ketua itu memiliki teknik penggabungan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan pun mengangguk, yang akhirnya Xiaoyan pun menghadapi tiga ketua dari Lembah Mulan. Sedangkan Medusa dia melawan Yan Luotian dari kerajaan Loyan. Cerita berpindah kepada Yan Luotian, yang sekarang seorang diri berhadapan dengan Medusa. Tentu saja mental dia pun getar-getir karena dia juga tahu dia tidak akan mungkin melawan Medusa seorang diri, karena sebelumnya dia menang melawan Medusa karena dibantu oleh tiga ketua Lembah Mulan. Namun sekarang dia harus seorang diri melawan Medusa. Kemudian dia pun berkata kepada tiga ketua Lembah Mulan untuk mengalahkan Xiaoyan dengan cepat, dikarenakan Xiaoyan yang berada di tingkat Do Huang. Tentu saja itu tidak akan sulit. Ketua Lembah Mulan mengatakan baiklah, sepertinya aku mampu mengalahkan dia dengan 10 kali putaran. Akhirnya pertempuran besar pun akan terjadi lagi. Sekarang perang besar terbagi menjadi dua sisi. Medusa akan melawan Yan Luotian, sedangkan Xiaoyan akan melawan tiga ketua Lembah Mulan. Akhirnya Xiaoyan pun telah berhadapan dengan tiga ketua dari Lembah Mulan. Ini, ketua Lembah Mulan ini dia setara seorang elit dojong layaknya Medusa. Xiaoyan pun merasakan dengan kekuatannya sekarang. Tiga ketua Lembah Mulan ini memiliki aura dojong. Xiaoyan pun mulai menganalisis bagaimanakah kekuatan tiga ketua ini. Tentu saja Xiaoyan akan berhadapan dengan seorang dojong, dia pun harus memerlukan persiapan. Setelah itu Xiaoyan pun langsung mengeluarkan teknik perubahan dokinya, yang langsung membara di tubuhnya. Mungkin kekuatan Xiaoyan ini setara Do Huang bintang 7. Walaupun seperti itu, Xiaoyan tahu kekuatan ini masih belum cukup melawan dojong. Namun Xiaoyan dia masih memiliki teknik tingkat tinggi yang tersembunyi yang mampu melawan elit dojong. Tiga ketua ini juga dia merasakan lonjakan energi besar yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Namun mental mereka pun tidak turun oleh bocah Do Huang. Ketua Lembah Bulan langsung berkata, jadi ini yang membuat ketua praktisi Yan Alliance begitu sombong. Di saat bersamaan pertarungan besar pun akan dimulai. Xiaoyan akan melawan tiga ketua dari Lembah Bulan. Akhirnya pertarungan dahsyat Xiaoyan melawan para ketua Lembah Mulan dimulai. Para ketua Lembah Mulan dia tidak menyangka dengan kekuatan dan kecepatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Para ketua Lembah Mulan pun langsung mencoba menyerang Xiaoyan. Serangan itu langsung melesat ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan langsung mengeluarkan pedang besarnya yang dilapisi oleh doki, yang akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Akibat bentrokan ini ruang terdistorsi. Akhirnya setelah bentrokan dua kekuatan dahsyat itu mereka berdua pun sama-sama mundur. Xiaoyan pun merasakan mati rasa akibat pukulan kuat barusan. Namun ketua Lembah Mulan mereka mengetahui bahwa itu adalah api surgawi. Walaupun api surgawi sangat langka, dia yakin orang di depannya memiliki api surgawi. Dia tidak meragukan lagi itu adalah api surgawi yang telah menghancurkan serangannya. Namun para ketua Lembah Mulan melihat ada sesuatu yang aneh dengan api surgawi yang dimiliki bocah ini. Sekarang mereka pun bersiap bertarung lagi dengan hati-hati.
Di sisi lain, para ketua pun mereka sedang nonton pertarungan besar ini sambil menghisap rokok Magnum dan juga memakan batagor karena ini adalah pertarungan yang sangat seru. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang menghadapi 3 ketua dari Lembah Mulan ini. Di sini Xiaoyan pun sangat kesulitan menghadapi 3 ketua Lembah Bulan, yang tiba-tiba memiliki kekuatan dojong setiap menyerang. Xiao San tidak mengetahui bagaimanakah teknik mereka memiliki kekuatan dojong di setiap para ketua itu menyerang. Seakan mereka bertiga adalah dojong padahal mereka bukan seorang dojong, mereka masih bertingkat Do Huang. Mungkin teknik ini sangat berbeda jauh dengan Master Gold dan Master Silver yang menggabungkan dirinya menjadi satu dan menjadi memiliki kekuatan seorang dojong. Namun 3 ketua ini tidak bersatu, namun anehnya mereka memiliki kekuatan seorang dojong masing-masing setiap menyerang. Tentu hal ini membuat Xiaoyan pun sangat kesulitan menahan setiap serangan-serangan dari 3 ketua Lembah Bulan ini karena serangannya setara dojong. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.